Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan salat subuh berjamaah. Dan ini merupakan salah satu kewajiban kita, dan kemudian kita lanjutkan dengan di antara jenis ibadah yang lainnya, yaitu thalabul ilmi, yaitu belajar, mempelajari tentang agama kita. Dan ini juga merupakan salah satu kewajiban yang diwajibkan bagi kita selaku umat muslim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu syar'i, belajar agama itu merupakan kewajiban bagi kita selaku seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, terutama tentang hal-hal yang wajib untuk kita laksanakan seperti keyakinan atau i'tiqad, ya, yang harus kita yakini. Kemudian seperti dalam amalan salat, ya, zakat, ataupun secara umum rukun Islam ataupun dari ucapan-ucapan yang memang kita wajib untuk mengucapkannya, seperti kita mengucapkan kebaikan, ya, maka ini semuanya merupakan kewajiban-kewajiban yang harus kita ilmui terlebih dahulu. Ya, baik. Oleh karena itu dalam rangka itu semuanya, maka kita mengadakan seperti kajian rutin ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban tersebut, yaitu menuntut ilmu syar'i atau belajar tentang agama Islam ini. Baik, seperti biasa setiap Ahad ba'da subuh, ya, kita ada kajian rutin tentang satu kitab yang berkaitan dengan akidah, ya, yang dimana di situ dibahas tentang apa yang harus kita yakini di antara keyakinan-keyakinan yang diajarkan dalam Islam. Di antaranya juga di situ ada tentang keimanan-keimanan yang harus kita imani, yaitu kita membahas tentang kitab Syarah Lum'atul I'tiqad, yaitu penjelasan tentang kitab Lum'atul I'tiqad. Yang kitab Lum'atul I'tiqad ini ditulis oleh seorang ulama, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dan kitab ini dijelaskan
oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan kitab ini sangat bagus sekali untuk mengetahui atau seorang muslim mengetahui tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Baik, kita masuk pada pembahasan dalam kitab ini, masih dalam bab tentang kewajiban kita kepada Rasulullah SAW, yaitu al-iman bi kulli ma akhbara bihi Rasul. Kewajiban untuk kita mengimani dengan setiap apa yang dikhabarkan dengannya Rasulullah SAW. Artinya ini salah satu keimanan yang harus kita tanamkan dalam hati kita, yaitu kita membenarkan setiap apa yang datang dari Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau selama hadis tersebut sahih, ya. Selama hadis tersebut sahih, artinya itu benar dari Nabi SAW, maka kita harus membenarkan hal tersebut. Baik hal yang dikabarkan tersebut itu berupa hal-hal yang masuk akal, dalam artian kita ketika membaca hadis Nabi SAW langsung bisa mencerna dalam akal, ya, langsung bisa menerima secara akal kita. Walau ataupun hal tersebut terkadang sepintas selalu tidak masuk akal, ya, atau hal yang sifatnya ghaib, ya, tidak kita saksikan secara langsung, maka itu pun kewajiban kita, maka kita harus tetap membenarkan dan mengimani kabar tersebut, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan dari diri beliau, tapi dari Allah SWT, yaitu zat yang telah menciptakan kita dan mengatur alam semesta ini, ya. Maka kewajibannya adalah menerima, ya, dan mengimaninya, karena kebenaran yang Allah SWT sampaikan baik dalam Al-Quran maupun melalui nabinya atau rasulnya, terutama Rasulullah SAW, maka ini kebenaran yang mutlak, kebenaran mutlak, artinya murni kebenaran dan tidak mungkin hal tersebut merupakan satu kekeliruan apalagi kebatilan, ya. Baik, maka di antara kabar dari Nabi SAW yang harus kita benarkan, di antaranya adalah tentang kita sampai pada perkara yang ketiga, yaitu tentang asyratus sa'ah, di mana Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan kemarin pada pertemuan yang lalu kita terakhir sampai pada pembahasan tentang khurujud dajjal, yaitu tanda hari kiamat, bahwasanya sebelum datangnya hari kiamat akan munculnya dajjal, ya, munculnya fitnah dajjal, ya. Dan kita telah membahas tentang masalah ini dengan ringkas kemarin, bahwasanya dajjal ini adalah pendusta dan dijuluki dengan Al-Masih, yaitu secara mutlak Al-Masih bisa bermakna dua, yaitu bisa bermakna kesesatan dan juga bisa bermakna kejujuran, ya. Maka Al-Masih Ad-Dajjal ini bermakna kesesatan, adapun yang satunya Al-Masih Isa ibnu Maryam ini bermakna kejujuran. Artinya dua hal yang bertolak belakang yang Allah SWT nanti akan pertemukan dua hal tersebut yaitu untuk menampakkan kebenaran dan kebatilan sekaligus, ya, dan
kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Artinya Isa bin Maryam akan membunuh Masih Ad-Dajjal, ya. Dan fitnah Dajjal ini fitnah terbesar, ya. Semenjak Allah SWT ciptakan manusia, ya, Bani Adam. Dalam sebuah hadis disebutkan fitnah terbesar yang menimpa manusia, ya, berkaitan dengan Dajjal. Oleh karenanya tidaklah ada setiap nabi, kata Rasulullah SAW, pasti mengingatkan tentang fitnah ini. Dan Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, sedangkan aku, kata beliau alaihissalam, aku adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahku, maka Dajjal ini pasti akan muncul dari umatku. Artinya akan menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah nabi terakhir, maka tentunya umat beliau adalah umat akhir zaman, ya. Kemudian Dajjal ini akan muncul pertama kali, kata Rasulullah SAW, akan mengaku nabi dan mengatakan bahwasanya tidak ada nabi setelahku, ya. Dan ini juga peringatan bagi umat Rasulullah SAW bahwasanya kalau Dajjal itu mengaku nabi, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada nabi setelahku, kata beliau alaihissalam. Kemudian kata beliau, setelah itu dia akan mengaku sebagai Tuhan, ya, dia akan mengaku sebagai Tuhan. Maka Nabi pun memberitahukan, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang bisa melihat Tuhan atau melihat Allah SWT di dunia. Artinya kalau Dajjal muncul kemudian mengaku Tuhan, maka Nabi SAW telah memberikan peringatan bahwasanya Allah SWT tidak mungkin bisa dilihat di dunia, ya. Kemudian Nabi SAW juga memperingatkan bahwasanya Dajjal ini nanti adalah a'war, ya, yaitu buta sebelah. Dalam riwayat disebutkan sebelah kanan, al-yumna, sebelah kanan buta. Walaupun dalam riwayat lain disebutkan sebelah kiri, tapi maksudnya kedua matanya ini kedua-duanya adalah cacat. Artinya yang sebelah kanan benar-benar buta seperti anggur yang kering, ya. Adapun sebelah kiri itu yang bisa untuk melihat, tapi itu pun ada kecacatan, artinya ada semacam daging tumbuh, ya, di sebelah mata sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya Tuhanmu itu tidaklah buta sebelah. Artinya, dan ini juga menunjukkan bahwasanya disinilah Rasulullah SAW menetapkan sifat mata bagi Allah SWT dengan sifat yang sempurna, ya. Karena Rasulullah membantah, ya, ketika Dajjal mengaku sebagai Tuhan, Rasulullah mengatakan Dajjal itu buta sebelah, adapun Tuhanmu tidak, ya. Baik, itu diantara sifat-sifat Dajjal. Dan kelak Dajjal akan hidup di dunia, merajalela di dunia selama 40 hari. Satu harinya selama 1 tahun lamanya. Kemudian hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu atau 1 Jumat, kemudian hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari biasa. Maka para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita sholat, ya, kalau 1 hari seperti 1 tahun? Maka Rasulullah mengatakan perkirakan, ya, perkirakan oleh kalian. Jadi artinya sholat tetap selama 1 tahun, karena memang 1 hari itu lamanya seperti 1 tahun. Maka kita disuruh memperkirakan kalau mendapati hari-hari tersebut, ya. Baik. Dan Dajjal ini akan
merajalela pada seluruh dunia, tidak ada tempat kecuali pasti akan disinggahi oleh Dajjal, ya. Kecuali dalam hadis 2 tempat, tapi dalam riwayat lain ada 2 tempat lagi. 2 tempat, yang riwayat pertama yaitu Al-Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, ya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan juga Masjid Tur, ya. Yang keempat ini, Masjid Tur ini masih ada perbedaan dari para ulama tepatnya di manakah ini. Ada yang mengatakan itu di Bukit Tur Sina, ya, yang di sana ada, sekarang ada Masjid Tur katanya. Tapi yang jelas hadis tersebut sahih. Jadi 4 tempat tersebut yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Ketika Dajjal ingin masuk ke kota Madinah, maka seluruh penjuru kota Madinah dan maupun Mekah itu semuanya dijaga oleh malaikat yang menghunus pedang. Kalau seandainya Dajjal nekat, maka Dajjal akan dibunuh oleh malaikat penjaga tersebut. Akan tapi Dajjal akhirnya hanya di pinggir kota Madinah, kemudian menghentakkan kakinya, kemudian terjadilah gempa 3 kali di kota Madinah, ya. Terjadi gempa 3 kali. Kemudian setelah itu keluarlah seluruh orang-orang munafik dari dalam kota Madinah, sehingga pada waktu itu kota Madinah dibersihkan oleh Allah SWT dari orang-orang munafik, ya. Kemudian mereka keluar, ya. Jadi orang-orang munafik yang masih di kota Madinah pada waktu itu keluar semuanya menjadi pengikut Dajjal, ya. Baik. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika memperingatkan tentang Dajjal ini juga memberikan solusi bagi kita agar supaya kita terhindar dari fitnahnya tersebut, ya. Di antaranya yaitu Rasulullah SAW ketika mengkhabarkan bahwasanya Dajjal itu di antara keningnya atau di antara kedua matanya itu ada tulisan kaf, fa, ra, atau dalam riwayat lain dengan bacaan kafirun, ya. Kaf, fa, ra atau kafirun. Dan itu semuanya akan dibaca oleh orang yang beriman. Walaupun orang yang beriman pada waktu itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu tetap bisa secara spontan Allah berikan kemampuan untuk bisa membaca tanda tersebut, ya. Dan ini merupakan bentuk penjagaan Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Artinya dia akan sadar kalau ini orang kafir, artinya Dajjal, ya. Tapi orang munafik, orang kafir, dia tidak akan bisa membacanya, malah justru menjadi pengikutnya. Kemudian juga di antara cara untuk terjaga dari fitnah Dajjal, kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya bahwasanya siapa yang mendengar tentang Dajjal, man sami'a bihi, ya, maka hendaknya dia menjauh darinya, dan barang siapa mendapatinya falyaqra' alaihi fawatiha suratil kahfi, hendaknya dia menjauh sambil membaca permulaan surah Al-Kahfi, ya, au bi fawatihi suratil kahfi, yaitu membaca awal surat Al-Kahfi. Dalam riwayat akhir surat Al-Kahfi, ya. Dalam riwayat disebutkan akhir surat Al-Kahfi. Jadi ini memiliki keutamaan. Makanya di antara keutamaan surah Al-Kahfi, walaupun masih ada perselisihan para ulama, yaitu
dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumatnya, ya. Ini diantaranya agar supaya kita terbiasa dengan membaca surah Al-Kahfi nantinya, dan kalaupun fitnah Dajjal tersebut muncul, menjumpai atau kita menjumpai fitnah tersebut, maka kita bisa berlindung dari fitnah Dajjal tersebut dengan membaca surah Al-Kahfi di awalnya ataupun di akhirnya. Baik, kemudian juga di antara untuk kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal, maka kita disunahkan untuk membaca doa, yaitu di tasyahud akhir sebelum salam, ya, yang ini biasa dibaca oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada umatnya, yaitu setelah sholawat, ya, dari bacaan tasyahud kita setelah sholawat, maka kita disunahkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dalam riwayat lain kalimat wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal ini diakhirkan. Ini menunjukkan tidak mengapa urutan ini bukanlah suatu yang ditentukan, ya. Yaitu doa tersebut, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah jahannam, yaitu fitnah neraka, ya. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur, yaitu menunjukkan di sana ada siksa kubur dan juga ada nikmat kubur, maka kita berlindung dari siksa kuburnya, fitnah kuburnya, ya. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, yaitu fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, ya. Baik. Kemudian juga di antara tips untuk terhindar dari fitnah Dajjal, dikatakan para ulama, dan ini merupakan yang paling utama, yaitu kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Ini yang paling penting, karena nanti ketika fitnah Dajjal itu muncul, Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, dan sifat-sifat dari ketuhanan itu sebagian akan ada pada diri Dajjal tersebut, ya. Menghidupkan, mematikan, itu akan ada, ya, sifat-sifat tersebut, ya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Dajjal itu akan turun dan bersamanya, artinya dia memiliki surga dan neraka. Bayangkan, dia memiliki surga dan juga memiliki neraka. Dan Rasulullah sudah memberikan tips, kalau kalian menghadapi nerakanya Dajjal, artinya ketika kalian tidak beriman dengan Dajjal tersebut, karena kalian mengetahui bahwasanya itu bukan Tuhan, maka berlindunglah kepada Allah SWT. Niscaya neraka tersebut akan menjadi dingin, ya, sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Itu tipsnya. Karena kebalikan, neraka Dajjal itu adalah sebenarnya surganya Allah SWT. Artinya siapa yang dimasukkan Dajjal ke dalam neraka, maka sebenarnya dia masuk ke dalam surga. Adapun siapa yang masuk ke dalam surganya Dajjal, maka sebenarnya dia masuk ke dalam neraka. Karena ketika dia dimasukkan ke dalam surganya Dajjal, berarti dia telah beriman dengan Dajjal dan kufur kepada Allah SWT. Maka mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT itu penting, agar kita mengetahui siapa sebenarnya Rabb kita yang sesungguhnya, sehingga ketika muncul fitnah yang paling besar yang menimpa manusia, yaitu fitnah Dajjal, yaitu dengan mengaku
adanya Tuhan, ya, dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa, sebagaimana atau seperti kemampuan yang Allah SWT miliki. Dan ini memang Allah berikan ujian bagi orang-orang yang beriman di akhir zaman, ya. Maka hendaknya kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, sehingga kita tahu sebenarnya siapa Allah SWT, ya. Seperti tadi kita mengetahui bahwasanya Allah itu tidak buta sebelah, kata Rasulullah SAW. Adapun Dajjal itu buta sebelah, ya. Dan fitnah Dajjal ini sangat luar biasa. Bayangkan ketika dia datang ke satu kampung, kata Rasulullah SAW, kemudian kampung tersebut diseru untuk beriman, tapi tidak mau beriman, ya, kepada Dajjal, karena satu kampung tersebut tahu kalau itu adalah Dajjal. Maka seketika itu pula Dajjal menghentikan hujan dari langit. Hujan dihentikan, kemudian bumi dihentikan, artinya diperintah untuk tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ternak pada waktu itu langsung seketika itu juga mati semuanya, dan semua dibikin kelaparan. Kemudian kata Rasulullah, Dajjal lewat lagi di satu kampung lain, kemudian diseru untuk beriman, maka kampung tersebut beriman, mempercayai bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhannya. Kemudian Dajjal menyuruh memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan turun hujan, menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan seketika itu pula. Dan ternak pada waktu itu seketika itu gemuk-gemuk semuanya. Kemudian harta pun melimpah. Ini bayangkan, fitnahnya luar biasa, ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang dibawa oleh Dajjal yang menjadi fitnah terbesar itu pada hakikatnya adalah fitnah dunia, ya, merupakan fitnah dunia, ya. Maka ini harus kita hati-hati mulai dari sekarang, jangan sampai kita terfitnah dengan dunia, sehingga ketika fitnah Dajjal muncul dengan membawa gemerlapnya dunia, ya, maka kita insya Allah tidak akan terkena fitnah tersebut kalau kita sudah mulai sekarang belajar untuk menata hati kita agar tidak atau jangan sampai fitnah dunia itu merasuk pada hati kita, ya. Dan juga Dajjal itu bisa menghidupkan dan mematikan, ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bahwasanya Dajjal akan mendatangi orang-orang Badui, ya, yaitu yang diisyaratkan kebanyakan pengikut Dajjal diantaranya orang-orang Badui, yaitu Arab pedalaman. Itu akan mendatangi mereka, kemudian Dajjal akan menyuruh mereka untuk beriman, dan Dajjal akan mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhannya, yaitu Allah SWT, mengaku Tuhan. Kemudian Dajjal mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau aku bisa menghidupkan ibu bapak kalian, ya. Maka orang-orang Badui mengatakan, kalau kamu bisa, maka kami akan beriman, ya. Karena diantara bukti ketuhanan adalah bisa menghidupkan ataupun mematikan. Maka seketika itu kata Rasulullah, Dajjal pun memanggil nama bapak-bapak dan ibu-ibu mereka. Kemudian syaitan pun menyerupai mereka. Artinya menghidupkan dan mematikan ini bukan secara nyata, bukan hakiki, tapi syaitan yang berwujud ibu dan bapak mereka, ya. Ini kata Rasulullah SAW. Maka ketika Dajjal menyeru bapak dan ibu mereka, maka syaitan pun menyerupai orang tua mereka, dan kemudian orang tua mereka mengatakan, ikutilah Dajjal karena dia adalah Tuhan yang sebenarnya, ya. Ini hasutan syaitan melalui penyerupaan
ya yang dilakukan oleh Dajjal, ya, yang akhirnya orang-orang Badui tersebut mengikuti dan beriman kepada Dajjal, ya. Adapun inti pasukan Dajjal adalah orang-orang Yahudi, ya, yang ini akan diikuti 70.000 orang Yahudi Asfahan di daerah Iran sana, ya. Orang Yahudi Asfahan, dan konon katanya di sana memang sekarang ini sudah banyak orang-orang Yahudi yang eksodus ke sana, yang mulai berkembang biak di sana, ya, orang-orang Yahudi Asfahan, ya. Jadi inilah cikal bakal pengikut orang-orang Yahudi, pengikut Dajjal, yang nantinya terakhir dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tayyib. Kemudian asyratus sa'ah yang kedua setelah keluarnya Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, yang kedua adalah yang diberitakan oleh Nabi SAW, nuzulu Isa ibni Maryam, yaitu turunnya Isa bin Maryam. Dan ini sezaman dengan Dajjal. Artinya Dajjal turun, lebih tepatnya, tapi di sini kelihatannya disebutkan oleh penulis, yaitu yang pertama Imam Mahdi. Imam Mahdi akan turun yang namanya seperti nama Nabi Muhammad SAW, ayahnya pun sama, Muhammad, ya, bin Abdullah, ya. Ada yang mengatakan ini keturunan dari Al Hasan, ya, bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian setelah Al-Mahdi turun, dan dia akan memimpin dengan keadilan, sebelumnya kezaliman merajalela, kemudian dipimpin dengan keadilan. Kemudian setelah itu Dajjal muncul, ya, Dajjal muncul, kemudian fitnah merajalela selama 40 hari, ya. Kemudian selanjutnya turunlah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Nuzul Isa bin Maryam thabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'il muslimin. Turunnya Isa bin Maryam ini telah tetap di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kesepakatan kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu belumlah meninggal, ya, belum wafat. Artinya dia diangkat, ya, dia diangkat oleh Allah SWT, diselamatkan dari rencana pembunuhan orang-orang Yahudi, ya. Jadi rencana pembunuhan orang-orang Yahudi. Oleh karenanya orang-orang Yahudi beranggapan bahwasanya mereka telah membunuh Isa bin Maryam, karena orang-orang Yahudi ini melecehkan dan menghina Isa bin Maryam dengan mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam ini anak hasil zina, ya, karena memang terlahir tanpa bapak, ya. Adapun orang-orang Nasrani ini terlalu berlebih-lebihan menganggap Isa bin Maryam karena tanpa bapak berarti bapaknya adalah Tuhan, ya. Ini anak bapak, ya, anaknya Tuhan, sehingga dipertuhankan juga oleh orang-orang Nasrani, ya. Adapun kaum muslimin, ini akidah yang benar, yaitu bahwasanya Isa bin Maryam ini belumlah meninggal, akan tapi diangkat oleh Allah SWT jasad maupun ruhnya, ya, jadi bersamaan. Dan sampai sekarang Isa bin Maryam masih hidup, ya, yaitu di langit kedua, ya, di langit kedua bersama Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Dan itu sebagaimana yang ditemui oleh Rasulullah SAW di ketika peristiwa Mi'raj, yaitu naiknya Nabi SAW ke langit. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman,
dalam surah An-Nisa ayat 159, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan tidak ada dari kalangan ahlul kitab pun kecuali mereka akan beriman dengan Nabi Isa tersebut sebelum kematiannya. Artinya sebelum kematian Nabi Isa. Ada yang membaca qiraah qabla mautihim. Kalau qabla mautihim maksudnya ahlul kitab itu akan beriman dengan Nabi Isa sebelum kematian mereka sendiri. Jadi sebelum mereka ajal menjemput, mereka akan beriman dengan Nabi Isa. Adapun bacaan yang masyhur qabla mautihi, hu di sini menunjukkan kembalinya kepada Nabi Isa. Artinya orang-orang ahlul kitab baik Yahudi maupun Nasrani yang tersisa itu akan beriman sebelum kematian Nabi Isa. Ya. Tapi di sini ada beberapa penafsiran makna la yu'minan nabihi, mereka akan benar-benar beriman. Ada yang mengatakan mereka akan masuk Islam dari sisa-sisa ahlul kitab yang ada. Artinya setelah terbunuhnya Dajjal, kemudian orang-orang Yahudi juga terbunuh, sampai-sampai ketika mereka bersembunyi dari balik batu pun akan mengatakan, ya Muslim, hada Yahudi, wahai Muslim, ini Yahudi di belakangku, uqtulhu, ya, bunuhlah dia. Kemudian pohon pun juga seperti itu. Semua benda yang dibuat sembunyi orang Yahudi setelah kematian Dajjal, mereka semuanya lari, ya. Kemudian dikejar oleh kaum muslimin. Dimanapun mereka bersembunyi, maka tempat persembunyian tersebut akan berbicara, ya, akan berbicara dan memberitahukannya kepada seorang muslim yang mengejarnya, ya. Kecuali pohon gharqad, satu pohon gharqad, ya ini pohonnya orang Yahudi. Ini yang tidak akan memberitahukan kepada seorang muslim ketika orang Yahudi itu bersembunyi di pohon tersebut. Dan ini subhanallah, sekarang itu memang sudah banyak orang-orang Yahudi di daerah Palestina sana itu sudah menanam pohon-pohon ini, dan pohon ini sudah banyak, ya. Artinya sebenarnya mereka itu paham betul bagaimana nanti kejadian akhir zaman yang akan menimpa mereka. Tapi sekali lagi karena kesombongan, kemudian kengeyelan mereka, ya, pembangkangan mereka akhirnya tertutupi dari kebenaran yang mereka ketahui sendiri. Baik. Maka sisa-sisa dari ahlul kitab itu akan masuk Islam, ya. Ini akan masuk Islam dikarenakan mereka sudah tahu persis ketika Nabi Isa itu turun, ya, dan menjelaskan tentang kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan bahwasanya Nabi Isa ini akan menerapkan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa ini turun bukan membawa syariat yang telah beliau bawa dahulunya, tidak. Tapi turunnya Nabi Isa ini bukanlah sebagai seorang nabi, tapi sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, ya, menjadi pengikut. Karena Rasulullah mengatakan Nabi Isa nanti akan turun dan dia akan menjadi hakaman, artinya dia akan menjadi hakim yang adil, ya, akan menjadi hakim yang adil dan menerapkan syariat Islam khususnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan ketika Nabi Isa disuruh untuk mengimami sholat, maka Nabi Isa nggak mau. Ya, Nabi Isa mengatakan dari kalian ada imamnya, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi akan mengimami sholat jamaah bersama kaum muslimin. Adapun Nabi Isa alaihissalam itu akan sholat menjadi makmum, ya, sholat menjadi makmum, ya, karena beliau memang tidak, statusnya bukan nabi ketika turun di akhir zaman, ya. Taib.
Adapun penafsiran yang kedua, kalimat la yu'minan nabihi qabla mautih, artinya mereka walaupun mereka tidak masuk Islam, akan tapi ya mereka akan percaya, ahlul kitab ini akan percaya bahwasanya kalau Nabi Isa ini adalah benar-benar seorang nabi dan rasul. Ya, walaupun mereka tidak mau masuk Islam. Ini makna yang kedua yang diungkapkan oleh para ulama. Oleh karenanya ya, nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi saksi bagi mereka semuanya. Ya, manakah yang benar-benar beriman, artinya benar-benar masuk Islam, mana yang tidak, itu akan menjadi saksi bagi mereka. Baik, ay mauti Isa wa hadha hina nuzulihi kama fassaru Abu Hurairah bidzalika, yaitu kalimat qabla mautih ini artinya kematian atau sebelum kematian Nabi Isa alaihissalam, dan ini yaitu ketika turunnya Nabi Isa dari langit ya menuju ke bumi, dan ini sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Hurairah. Dan ini menunjukkan Nabi Isa itu belum mati, dan nanti meninggalnya Nabi Isa alaihissalam itu di bumi, bukan di langit ya. Makanya di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala diturunkannya kembali Nabi Isa ya, itu karena Nabi Isa belum mengalami kematian, padahal Allah sudah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, mengalami sakaratul maut, dan ini belum dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa diturunkan dan nantinya akan meninggal di bumi, kemudian disolatkan oleh kaum muslimin dan dikuburkan oleh kaum muslimin sebagaimana para nabi juga dikuburkan. Baik, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Nabi menyatakan wallahi la yanzilanna Isa bin Maryam hakaman wa adlan, demi Allah benar-benar Nabi Isa akan turun, Isa bin Maryam alaihissalam akan turun hakaman wa adlan, menjadi hakim dan yang adil ya, menjadi hakim yang adil ya. Ini menunjukkan sekali lagi Nabi Isa alaihissalam itu turun bukan menjadi nabi, tapi menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa turun ini menjadi sahabat Nabi ya, menjadi sahabat Rasulullah ya. Kok bisa ya? Padahal definisi sahabat apa? Bertemu dengan Rasulullah, beriman dengannya, dan mati pun dalam keadaan beriman ya. Dan Nabi Isa alaihissalam memiliki kriteria ini. Beliau telah berjumpa dengan Nabi alaihissalam ketika Nabi Mi'raj ya, ketika naik ke langit bertahap, ketika di langit dunia ketemu dengan Nabi Isa, itu sudah bertemu dengan Nabi. Jadi syarat menjadi sahabat ini sudah ada. Kemudian Nabi Isa turun ke bumi, maka dia statusnya adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ya. Makanya para ulama ada sedikit pembahasan manakah yang paling afdol antara Abu Bakar dengan Isa bin Maryam ya, sama-sama sahabat ya. Maka para ulama mengkompromikan, kalau status Nabi Isa sebagai nabi itu jelas lebih afdol karena statusnya sebagai nabi. Tapi untuk status di akhir zaman maka lebih afdol Abu Bakar, karena sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling afdol, yang paling terbaik ya, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ya. Ini bentuk kompromi dari para ulama ketika membahas manakah yang paling afdol antara Nabi Isa dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika posisinya sama-sama sahabat ya. Adapun ketika posisinya Isa bin Maryam
ketika menjadi seorang nabi, maka jelas para nabi dan rasul ini adalah manusia paling utama, ya. Bahkan kedudukannya Nabi Isa termasuk ulul azmi minar rasul, yaitu 5 rasul yang memiliki pendirian atau kesabaran yang luar biasa, keteguhan yang luar biasa. Tapi ketika Nabi Isa turun untuk kedua kalinya, ya, di bumi, ya, menjadi sahabat Nabi alaihissalam, maka statusnya tersebut itu lebih utama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, wa qad ajma'a al-muslimuna 'ala nuzulihi fayanzilu 'inda al-manar al-bayda fi syarqi Dimashq wadi'an kaffayhi 'ala ajnihati malakain fala yahillu likafirin yajidu min rihi nafasihi illa mata wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Dan sungguh kaum muslimin telah bersepakat akan nanti turunnya Isa bin Maryam. Maka Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, ya. Ini di Syam, masih kawasan Syam. Wadi'an kafaihi, yang posisinya ketika turun itu meletakkan kedua tangannya, ya, itu di sayap kedua malaikat, ya. Jadi ada 2 malaikat kanan kiri, kemudian Nabi Isa itu meletakkan kedua telapak tangannya itu di sayap kedua malaikat. Itu ketika Nabi Isa dibawa turun, ya. Fala yahillu likafirin, maka tidak ada satu kafir pun ketika itu, ketika Nabi Isa turun, yang mendapati bau nafasnya, ya, kecuali pasti akan mati, ya, kecuali pasti akan mati. Yang mendapati bau nafasnya itu pasti akan mati, dan nafasnya itu bisa tercium dari jarak sejauh mata Nabi Isa memandang. Itu jaraknya. Artinya kalau di sekitar situ ada orang-orang kafir, kemudian mencium aroma nafasnya Nabi Isa alaihissalam, maka seketika itu pula orang kafir akan mati. Fayadlubud dajjala hatta yudrika bi babil luddin fayaqtuluhu. Kemudian setelah itu Nabi Isa akan mencari Dajjal, kemudian mendapati Dajjal di pintu Lud, ini di sekitar Palestina. Fayaqtuluh, kemudian Nabi Isa membunuhnya. Dalam riwayat lain membunuh dengan tombaknya, ya, karena Nabi Isa membawa tombak. Jadi ketika Dajjal itu melihat Nabi Isa, Dajjal sudah paham. Makanya Dajjal lari sambil tubuhnya itu meleleh, kata Rasulullah, seperti melelehnya garam di air. Tapi Allah sudah mentakdirkan Dajjal matinya di tangan Nabi Isa. Artinya Rasulullah pernah mengatakan kalau seandainya itu dibiarkan, Dajjal itu akan habis meleleh, ya. Tapi memang Allah sudah mentakdirkan yang membunuhnya adalah melalui tangan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Nabi Isa pun melemparkan tombaknya dan mengenai Dajjal, ya, dan akhirnya Dajjal mati, ya. Kemudian wayang suruh salib. Kemudian Nabi Isa juga akan mematahkan salib, ya. Jadi setiap salib yang ada itu semuanya akan dipatahkan oleh Nabi Isa. Wa yadul jizyah. Dalam riwayat lain Nabi Isa juga akan membunuh babi, ya. Semua babi akan dibunuh, salib akan dipatahkan. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang diyakini oleh orang ahlul kitab ini tidaklah benar,
Ya, mereka sebenarnya bukan menyembah Nabi Isa tapi menyembah salib. Ya. Makanya salib akan dipatahkan, kemudian babi akan dibunuh, ya. Kemudian wayadul jizyah, dan Nabi Isa tidak akan menerima jizyah lagi. Artinya jizyah itu adalah jaminan keamanan yang diberikan oleh kafir zimmi, ya, dari kalangan ahlul kitab yang hidup aman, dilindungi oleh kaum muslimin dengan syarat dia membayar jizyah. Akan tapi di akhir zaman jizyah itu sudah tidak akan diterima lagi oleh Nabi Isa, sudah tidak menerima jizyah. Artinya hanya ada dua kemungkinan, dia masuk Islam atau dibunuh. Ya, dia masuk Islam atau dibunuh. Maka ketika itu watakunu sajadah wahidatan lillahi rabbil alamin, ya. Maka pada saat itu sujud itu tidak lain kecuali hanya untuk Allah Rabbul Alamin saja. Jadi sudah tidak ada yang abu-abu, ya. Tidak ada yang abu-abu, artinya hanya muslim kafir, itu saja sudah. Munafik sudah nggak ada, artinya sudah masuk ke dalam golongan kafir, ya. Kalau yang munafik, ya. Dan di masa itu Nabi Isa akan membagikan harta perbendaharaan dunia sampai-sampai tidak ada lagi manusia pada waktu itu yang mau menerimanya karena semuanya sudah kaya. Bayangkan, zakat sudah tidak berlaku, ya, karena sudah tidak ada yang mau dikasihkan siapa, ya. Jadi harta sudah dibagi-bagikan sehingga tidak ada yang lagi yang mau menerima harta tersebut, ya. Dan Nabi Isa alaihissalam akan tinggal selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Walaupun masih ada penafsiran makna 40 tahun ini, ya, ada yang mengatakan sebenarnya 7 tahun, adapun 40 tahun itu dikalkulasikan dengan sisa umur yang telah dijalani. Artinya Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah SWT itu umur 33. Ya, diangkat umur 33, kemudian diturunkan lagi sisa 7 tahun. Ya, akhirnya semua genap 40 tahun di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wa yahujju wa ya'tamiru. Nabi Isa pun akan berhaji dan umrah, ya, dan ini juga disebutkan dalam hadis-hadis, ya. Kullu hadza thabitun fi sahih Muslim wa ba'duhu fi sahihain kilaihima. Penyebutan akan riwayat-riwayat tersebut ini semuanya telah ditetapkan dalam riwayat hadis sahih Muslim dan sebagiannya di dalam sahih Bukhari dan Muslim sekaligus, ya. Wa rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud anna Isa yabqa ba'da qatli Dajjal 40 sanatan thumma yutawaffa wa yusalli alaihi muslimun. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud bahwasanya Isa alaihissalam itu akan tinggal di bumi setelah membunuh Dajjal itu selama 40 tahun. Ya, rinciannya tadi ada yang mengatakan 40 tahun itu tinggal di bumi, termasuk umur dia sebelum diangkat, yaitu 33, jadi tinggal 7 tahun, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Isa alaihissalam, kemudian kaum muslimin mensolatinya. Wa dzakara al-Bukhari fi tarikhihi, dan Imam Bukhari menyebutkan satu riwayat di dalam kitab beliau Tarikh Al-Kabir, ya, bahwasanya annahu yudfanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan dikuburkan bersama Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Akan tapi kemarin anak baca-baca tentang riwayat ini dari tulisannya
Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang itu tidaklah sahih, ya. Hadisnya ada yang mungkar, ada yang mauquf, ya, dhaif, dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah, yaitu tentang hadis-hadis yang dhaif. Dan intinya riwayat tentang dikuburkannya Nabi Isa bersama Nabi alaihi salatu wasalam itu hadisnya lemah, tidak ada yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Artinya Nabi Isa alaihissalam akan dikubur di pekuburan kaum muslimin tersendiri, tidak dikuburkan di kuburan Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Baik, untuk selanjutnya insyaallah kita masuk pada asyratus sa'ah yang ketiga, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah mereka? Insyaallah kita akan bahas tentang Ya'juj dan Ma'juj pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.